Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu, kita akan bahas masalah Mashadir Ahkam dalam Islam yang dipedomani oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Yang pertama yakni sumber utama atau sumber yang disebut dengan sumber tekstual, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Yang kedua ada sumber instrumental atau sumber paratekstual, yang mana sumber ini menjadi sumber pendamping dari sumber utama tadi itu dalam sisi ijtihad dan istinbat hukum. Ada beberapa sumber paratekstual yang dipakai oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Yang pertama adalah ijma', yakni kesepakatan para ulama atau mujtahid umat ini sepeninggal wafatnya Rasulullah SAW berkaitan dengan masalah hukum. Ya, ini dikatakan sebagai ijma' atau konsensus ulama. Contoh ijma' ya tentang wajibnya sholat 5 waktu, kemudian wajibnya puasa Ramadan, wajibnya zakat, dan wajibnya haji hanya sekali. Ini ijma'. Kemudian haramnya daging babi, darah bangkai, keharaman zina, liwat, minum khamar, dan yang lain. Yang kedua adalah qiyas atau analog, yakni menganalogkan sebuah permasalahan yang belum ada hukumnya dengan satu hal yang telah tetap hukumnya pada nas. Contohnya adalah analog atau qiyas keharaman nabza atau sabu-sabu atau psikotropika dikiaskan dengan keharaman khamr misalkan. Ini masuk pada qiyas. Kemudian yang ketiga adalah maslahah mursalah, yakni pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat walaupun tidak ada nas secara sharih atau jelas. Nah, contohnya adalah pensyaratan nikah. Maka ada kartu nikah misalkan atau ada surat nikah. Kemudian adanya lampu traffic light di jalan untuk mengatur agar kondisi berkendara bisa tertib. Termasuk pada sisi yakni ibadah, misalkan penggunaan mihrab dalam pengimaman, ini masuk ranah maslahah mursalah. Kemudian yang keempat ada istihsan, yakni menggunakan pertimbangan yang lebih baik untuk mengutamakan kebaikan dalam suatu masalah untuk menghindarkan kesulitan. Ini disebut dengan istihsan. Ya, contohnya bisa kita lihat bahwa tarjih mengatakan kalau ada tanah wakaf yang sudah mangkrak, dia tidak terpakai, tidak berfungsi, bahkan tidak punya manfaat, maka boleh ditukar dengan tanah yang lain. Ini contoh istihsan. Termasuk yakni wakaf tunai. Ya, wakaf pada esensinya adalah sesuatu berupa benda yang berhenti. Namun sekarang ada kebolehan wakaf tunai lewat yakni uang atau sesuatu yang bisa diambil manfaatnya itu. Maka ini masuk istihsan. Kemudian berikutnya yang kelima adalah istishab, yakni menganggap suatu hukum atau keadaan tetap
itu dipandang ada sampai ada bukti yang mengubahnya. Maka apa? Maka hukum yang awal yang dipegangi sebelum ada hukum yang baru. Misalkan ketika orang telah berwudu kemudian dia mengerjakan sholat, katakan luhur misalkan, pada saat masuk asar kemudian dia akan sholat, apakah wudunya telah batal ataukah belum? Maka yang diambil adalah patokan belum batal. Ya, selama belum ada sesuatu yang secara jelas memang ditengarai membatalkan wudu, maka wudu yang awal dipandang masih ada. Itu istishab. Termasuk seseorang ketika dia pada kondisi belum ada bukti nikah, maka dipandang dia belum menikah, kan begitu. Kemudian berikutnya yang keenam adalah sadud dari'ah atau sadud dara'i, yakni tindakan menutup atau mencegah jalan yang dapat mengarahkan kepada keburukan atau kemaksiatan. Ini usaha preventif. Ya contohnya adalah agar tidak terjadi keburukan yang lebih buruk, maka apa? Seorang muslim dilarang untuk mencela sesembahan umat yang lain, agar mereka tidak mencela Allah secara berlebihan atau membabi buta. Kemudian larangan untuk chatting pada lawan jenis yang bukan mahram tentunya. Ini termasuk bentuk sadud dari'ah. Ini menutup celah-celah agar tidak terjadi keburukan dan kemaksiatan. Kemudian berikutnya yang ke-7 adalah syar'u man qablana, yakni syariat orang-orang sebelum kita, sebelum Kanjeng Nabi kita. Apa hukum-hukum yang ada pada kondisi sebelum Nabi kita diutus? Apa contohnya? Contohnya puasa. Ini masuk syar'u man qablana, ya, ada puasa. Ya mungkin contoh ketika Nabi merekomkan, maka bisa dilaksanakan. Contoh puasa Daud, itu kan sebuah amal ya, puasa yang dilaksanakan Nabi Daud. Tetapi Nabi kemudian memberikan rekomendasi untuk umat bisa melaksanakannya. Bahkan ini puasa yang terbaik, yang terafdol. Termasuk puasa Ayyam al-Bid, 3 hari tiap bulan. Ini puasa yang pernah dikerjakan Nabi Adam alaihissalam. Namun kemudian umat lalu bisa melaksanakannya. Kemudian yang ke-8 adalah uraf. Ya, tradisi atau adat istiadat di masyarakat yang berlaku dan tidak tentunya bertentangan dengan ajaran agama Islam, yang sudah berlaku dengan lumintu, dengan senantiasa, bahkan menjadi sebuah kebiasaan. Ini bisa dipandang sebagai sebuah hukum. Itu yang disebut dengan uraf. Apa contohnya? Contohnya jual beli tidak perlu dengan transaksi secara rigid. Asal ada orang yang akan menjual, kemudian menyerahkan barang dengan harganya dan pembeli kemudian membayar, sudah selesai. Tanpa harus diakatkan secara rigid. Saya jual barang saya berupa benda A harga sekian, ya saya serahkan Anda, saya terima barangnya dengan sekian yang saya bayarkan, maka sah. Maka asalkan orang menyerahkan yang dijual, itu pun sudah dipandang yakni sesuatu yang sah. Itulah para Bapak Ibu beberapa sumber-sumber paratekstual yang digunakan oleh Tarjih Muhammadiyah dalam istinbat hukum. Demikian, ada kurang dan salah, mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.